Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, sesuai hasil dari sosialisasi akreditasi sekolah wilayah Tebing Tinggi Timur, karena ini belum diedit dan filenya dikirim ke saya seperti itu, maka sedikit saya jelaskan apa hasil dari rapat yang telah kami laksanakan tadi pagi. Yang pertama adalah masalah bagaimana langkah-langkah untuk kita menghadapi akreditasi pada tahun 2021 ini. Sebelum saya memasuki ke materi, bahwa perlu diketahui untuk sekolah yang diakreditasi untuk tahun ini itu lebih diprioritaskan. Yang pertama yaitu sekolah yang belum sama sekali akreditasi atau sekolah yang tak diakreditasi. Jadi itu sebagai pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Jaini SPD MM. Dia adalah sebagai pengawas dari tingkat SMP Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang pertama kita masuki materi. Sebelum memasuki ke materi inti, sedikit kita membuka wawasan bagi bapak ibu-ibu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat, sahabat Nabi, memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Jadi beliau mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi bapak ibu-ibu dapat disimpulkan bahwa pendidikan di era tahun abad ke-21 ini beda dengan zaman-zaman kita dulu ataupun zaman-zaman ibu dan bapak. Jadi pada zaman pendidikan sekarang serba digital dan serba menggunakan alat teknologi, maka kita harus ikut ke zaman itu. Karena pada intinya sebagai seorang guru, kita yang harus ikut ke dalam zamannya anak, bukan anak yang harus ikut ke dalam zamannya kita. Oke, masuk yang kedua, apabila kita melaksanakan pembelajaran saat ini sebagaimana kita melaksanakan pembelajaran di masa lalu, berarti kita telah merampas masa depan mereka. Jadi cara-cara dan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di dalam lokal itu harus menyesuaikan pada zamannya. Jangan kita memaksa sesuai pada zaman yang telah kita lalui waktu zaman sekolah kita dahulu. Lalu yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat baginya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi manusia dan dunia pada umumnya. Ini dapat kita pahami Bapak Ibu-ibu untuk kita semua, bahwa jadi seorang guru janganlah jadi seorang guru yang abal-abalan. Dalam hal ini dikatakan bahwa bagaimana rasanya kalau seandainya anak kita yang kita masukkan ke sekolah tersebut dengan menyatakan bahwa guru yang mengajar anak kita itu adalah guru abal-abalan. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Jadi sebelum kita memarahi siswa, sebelum kita menasihati siswa, kita berintrospeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar? Yang selanjutnya Bapak Ibu, adapun komponen-komponen akreditasi, tahap pertama adalah asesmen. Asesmen ini adalah kecukupan daripada sekolah itu. Karena pada akreditasi tahun 2021 ini itu lebih menyatakan seperti sekolah Laskar Pelangi, dengan sekolah yang apa adanya, tetapi mutu siswa yang menjadi tonggak lebih menunjangnya keberhasilan akreditasi kita, bertahan ataupun mundur. Karena pada tahap yang satu ini, asesmen kecukupan ini hanya dinilai 15% Bapak Ibu. Sedangkan pada tahap kedua adalah visitasi kinerja. Ini dinilai 85% Bapak Ibu. Jadi di sini
kita dapat menyimpulkan bahwa tahap pertama ini atau kecukupan atau sekolah, gedung, bangunan, dan sarana prasarana itu hanya 15% yang akan dinilai nantinya pada saat akreditasi. Sedangkan mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah itu dinilai 85% Bapak Ibu. Nah, di sini tahap pertama adalah asesmen kecukupan atau indikator compliance. Ini di sini ada dua jenis, yaitu ICM dan ICR. ICM dan ICR. Nah, kita masuki apa itu ICM dan apa itu ICR. ICM adalah pernyataan berlakunya untuk semua jenjang. Sekolah yang pertama telah memiliki izin operasional atau yang disebut dengan SOP yang dibuktikan dengan mengupload di dalam Dapodik atau mungkin Simpatika atau juga EMIS. EMIS lah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sekolah yang akreditasi pada tahun 2015 ataupun 2016 yang sudah limit sertifikatnya harap memperpanjang sertifikat tersebut. Dengan mengupload sertifikat yang lama nanti akan keluar nama sekolah Bapak Ibu. Lalu kepala madrasah yang memiliki tamatan pendidikan dan pelatihan sebagai calon kepala sekolah. Nah, di sini yang nomor 2. Yang ketiga adalah sekolah madrasah pernah meluluskan siswa. Jadi itu syaratnya untuk ICM ini. Yang keempat adalah penyelenggaraan proses belajar itu sesuai dengan kurikulum nasional. Yang selanjutnya yang kelima adalah sekolah madrasah penyelenggaraan seluruh mata pelajaran diwajibkan sebagai atau sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Jadi kelas 7 sampai kelas 9 itu sudah menyelenggarakan dengan mata pelajaran yang telah disesuaikan oleh kurikulum nasional. Untuk alasan buku, kita bisa memanfaatkan handphone, memanfaatkan internet atau alat elektronik yang bisa kita manfaatkan. Jadi tak ada alasan karena buku K13 tidak ada ataupun karena buku apa yang tidak bisa disesuaikan dengan sekarang susah mencari buku, itu sebenarnya bagi Bapak Ibu bukan sebuah alasan karena alat telah canggih. Yang selanjutnya adalah format 2 in 1. Di sini kita penilaian. Karena sistem penilaiannya Bapak Ibu pada akreditasi tahun 2021 ini adalah nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Ini kita perhatikan. Di sini yang garis merah ini yang warna merah. Nah, nilai 1 itu kurang dari 70% guru itu berpendidikan S1 atau D4. Yang 2 70% atau lebih dari 80% gurunya itu berpendidikan S1 atau D4. Sedangkan 80% atau kurang dari 90% itu gurunya berpendidikan S1. Sedangkan 90 sampai 100% gurunya berpendidikan S1, maka nilai sekolah tersebut menjadi 4. Nah, ini. Lalu jumlah guru yang memiliki pendidikan atau memiliki sertifikat pendidik sebanyak berapa kategori gitu. Kalau kurang daripada 55% maka memiliki maka nilainya 1 ya, nilainya 1. Sedangkan kalau 85 sampai 100% itu nilainya 4. Nah, bisa Ibu lihat yang selanjutnya, yang ini. Ini adalah jumlah guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidiknya, jadi sesuai dengan sarjananya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini untuk sekolah atau madrasah, kita perhatikan saja pada MTS ini ya, pendidikan SMA atau sederajat dan ada di antara memiliki sertifikat di atas. Sedangkan yang selanjutnya SMP MTS ini, yang ini, kepala tenaga administrasi berpendidikan S1 dengan berpengalaman 4 tahun atau D3 dengan berpengalaman minimal 8 tahun dan memiliki sertifikat. Ini nilainya 4. Kalau nilainya 1 adalah kepala tenaga administrasi berpendidikan S1 dengan pengalaman 2 sampai 3 tahun. Nah, ini bisa diperhatikan Bapak Ibu, boleh dibaca.
Lalu yang selanjutnya adalah sekolah madrasah memiliki kepala laboratorium. Nah, laboratorium untuk di sini tidak ada untuk MTS, ya, tak ada. Untuk MTS tak ada, SLTP tak ada. Kita lanjut. Di sini adalah sekolah madrasah memiliki kepala perpustakaan. Nah, perpustakaan di sini nilainya bisa diperhatikan. Semua sekarang S1. S1. Di luar ketentuan 2, 3 atau 4 nilainya 1. Ini banyaknya siswa. Siswa kita perhatikan untuk SMP, MTS ini. Ini per rombel Bapak Ibu. Per rombel ini jika maksimumnya satu lokal itu adalah 32 orang, maka itu 4 nilainya. Jadi semakin sedikit per kelasnya itu semakin bagus. Nah, yang jadi masalahnya adalah gedungnya 5, siswanya 100. Gedungnya 5, siswanya 200. Nah, dibagi 5, 40, 40. Ini sudah di atas maksimum ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk MTS daya listrik atau instalasi listrik yang memiliki kecukupan untuk MTS itu harus 2.200 untuk mendapatkan nilai 4. Sedangkan 4.500 itu dapat nilai 1. Ini 900 nilai 2, 1.300 nilai 3. Nah, ini ruangan nilai 4. Ini harus ada ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruangan administrasi, ruangan UKS, ruangan BK, ruangan ibadah, dan ruangan OSIS. Nah, ini perhatikan. Tinggal dibaca ibu-ibu ya, Bapak. Ini WC atau jamban di sekolah. Kalau mau mendapatkan nilai 4, maka satu WC itu maksimum hanya bisa untuk 20 orang. Jadi kalau siswanya 60, berarti WC-nya harus 3. Baru dapat nilai 4. Sedangkan kalau jumlah satu WC-nya lebih daripada 40 orang, maka nilainya 1. Nah, ini tahap 2. Ini yang paling penting Bapak Ibu-ibu, karena tahap 2 ini adalah di mana tahap yang paling dinilai 85%. Nah, ini bisa dibaca komponennya. Ada mutu kelulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah. Nah, tingkat SMA, SMP di sini. Ini dia. Ini SDLB ya, SDLB. Nah, ini diperhatikan saja Bapak Ibu. Nah, ini indikator-indikatornya. Nah, pengembangan siswa ada 4, kompetensi siswa, kepuasan pemangku. Nah, ini mutu gurunya. Ini manajemen sekolahnya, ini nih jumlahnya. Ini subkomponennya. Ini komponennya, ini subkomponennya. Dari manajemen madrasah ini dibagi lagi menjadi 11 poin. Nah, ini penggalian data. Ini data yang akan ditanyakan nanti saat akreditasi. Yang pertama adalah observasi, lalu telaah dokumen, wawancara, lalu angket. Kita bahas. Ya, di sini nilai akhir penilaian akreditasi satuan pendidikan hitung dengan rumus. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini orang yang mengawas itu yang akan menghitungnya. Nah, ini kalau cukup nilainya segini, baik segini, unggul segini. Oke Bapak Ibu, sekian, terima kasih untuk materinya yang kami rapatkan tadi di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Timur, Sungai Tohor. Jadi intinya Bapak Ibu, sesuai dengan yang kami dengar tadi, bahwa setiap guru
harus mempersiapkan pembelajaran RPP-nya, harus paham Bapak Ibu. Karena mendengar isunya itu akan ditanyakan. Yang pertama adalah ditanyakan itu adalah gurunya. Guru yang mengajar. Bagaimana cara Ibu mengajar pada abad 21? Karena pada abad 21 ini komponen-komponennya itu Ibu-ibu harus ada pembahasan RPP di situ lebih jelas. Tak bisa nanti hanya pakai metode ceramah saja. Karena ada penilaian-penilaian RPP yang akan nanti kita ketahui bersama-sama. Lalu yang selanjutnya, setelah ditanya guru, akan ditanya kepala sekolahnya. Benar tidak ibu ini belajar atau mengajar seperti itu? Jadi supervisi namanya. Dan selanjutnya mereka juga akan menanyakan kepada siswa. Karena dengan menanyakan kepada siswa maka ketahuan guru ini sebenarnya betul tidak apa yang dikatakan waktu wawancara yang pertama tadi. Cuma pada dasarnya yang paling penting itu adalah dokumen. Karena tanpa dokumen tidak akan ada nilai sama sekali. Jadi seperti itu Bapak Ibu-ibu, perlu juga diketahui untuk kita bersama. Mari sama-sama kita membangun MTS Nurul Iman menjadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.